Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini saya akan menerangkan materi tentang modul 12, yaitu otonomi daerah dalam bingkai NKRI, di mana materi ini adalah salah satu lingkup sub mata kuliah kewarganegaraan. Ya, latar belakang adanya otonomi daerah, eh, kita akan masuk dulu ke latar belakang. Ya, otonomi daerah merupakan suatu gagasan, suatu konsep yang lahir pada setelah era reformasi ya. Jadi ini merupakan tuntutan pada saat reformasi, di mana pada masa lalu pemerintahan Indonesia itu bersifat sentralistik. Artinya pada masa Orde Baru, pemerintah sentralistik itu cenderung menempatkan daerah sebagai eh, kas dari pemerintah pusat. Mereka itu lebih banyak dibebani oleh kewajiban-kewajiban untuk menyetorkan segala potensi kekayaan alamnya ke pusat ya. Nah, di sisi lain, hak-hak dari daerah untuk mendapatkan bagian-bagian pembangunan sering sekali terabaikan ya. Tradisi sentralistik ini kemudian melahirkan ketimpangan antara pembangunan antara pusat dan daerah, sehingga memicu ketidakadilan dan ketidaksejahteraan di berbagai daerah, terutama yang daerah-daerah yang memang jauh sekali dari jangkauan pusat ya. Nah, um, untuk itu pada saat reformasi, ya setelah reformasi diharapkan dengan adanya otonomi daerah akan membuka peluang untuk menyuarakan keadilan ekonomi, politik, sosial, budaya, karena selama Orde Baru dirasa bahwa adanya ketidakadilan dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial dan budaya terhadap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, kesenjangan pusat dan daerah bisa berakibat sistem sentralistik pada masa Orba, di mana pada saat adanya sistem sentralistik itu maka seluruh kekayaan atau potensi daerah itu terserap ke ibu kota. Nah, dengan adanya ekonomi daerah diharapkan ini akan menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan dari antara pusat dan daerah, kira-kira seperti itu. Ya. Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur pemerintahan daerah sendiri secara independen, di mana hak tersebut memang harus diperoleh dari pusat ya. Kita akan lihat apa itu pengertian dari otonomi daerah itu sendiri. Nah, saya akan mengambil definisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, daerah itu memiliki hak dan wewenang dan juga kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri ya, urusan-urusan yang ada di dalam daerah tersebut ya. Nah, kemudian tujuan dari otonomi daerah itu sendiri adalah yang pertama, membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi urusan pemerintah pusat. Ya, banyak sekali urusan-urusan yang sifatnya kedaerahan itu harus diurusi oleh pemerintah pusat pada masa sentralistik dulu ya. Nah, ini pastinya akan menambah beban dari pemerintah pusat. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, maka urusan-urusan yang bisa diselesaikan di daerah tersebut, maka silahkan diambil kebijakannya, dieksekusi berdasarkan kebutuhan dari masyarakat daerah itu sendiri ya. Jadi tidak perlu lagi seharus ke pusat. Yang kedua, pemerintah pusat diharapkan mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan skala makro yang lebih nasional, lebih bersifat umum, lebih bersifat strategis. Jadi tidak melulu mengurusi hal-hal yang sifatnya kedaerahan, tetapi lebih mengurusi hal-hal yang sifatnya strategis, artinya mencakup seluruh Indonesia, mencakup seluruh daerah-daerah di Indonesia, kepentingan bangsa dan negara dan lain-lain ya. Nah,
Desentralisasi atau otonomi daerah ini akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Sudah pasti pemerintah daerah diberikan kemandirian untuk mengelola otonominya. Sudah pasti ini akan menimbulkan potensi yang ada di daerah tersebut akan lebih berkembang karena diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri. Ya, jadi mereka punya kemandirian untuk berkembang sebaik-baiknya, dari mengembangkan potensi daerah itu sebaik-baiknya ya. Jadi ini tentu saja eh, otonomi daerah itu akan memberikan hasil pemberdayaan potensi setiap daerah yang optimal ya. Kemudian memacu pemerataan pembangunan hasil-hasil daerah ya. Nah, ini meningkatkan secara nyata ya, eh, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat. Ya, tentu saja dengan adanya konsep kemandirian yang diberikan dengan sistem otonomi, masyarakat di daerah tersebut pasti akan lebih aktif dalam menggali potensi daerahnya masing-masing. Ya, jadi tidak melulu disetir oleh pusat, tetapi silahkan berinisiasi masyarakat daerah untuk mengembangkan daerahnya. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, otonomi daerah itu memiliki sistem pemerintahan, yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi rumah tangganya berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari masyarakatnya sendiri. Tetapi harus diingat masih tetap dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia. Jadi gini, desentralisasi itu merupakan wewenang ataupun penyerahan wewenang daripada pemerintah pusat kepada pemerintah daerahnya. Untuk apa? Untuk pemerintah daerah mengurusi urusan rumah tangganya sendiri, tetapi harus melibatkan prakarsa dan aspirasi dari masyarakat daerahnya itu sendiri. Jangan kemudian pemerintah daerah hanya inisiasi satu pihak, tetapi harus melibatkan masyarakat di daerahnya, prakarsa masyarakatnya, aspirasinya apa yang akan menjadi kebijakan daerah tersebut harus berdasarkan aspirasi dari masyarakatnya. Tetapi meskipun begitu, otonomi ini tidak berarti daerah itu merdeka sendiri, tidak. Penyerahan wewenang ini tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini prinsip otonomi daerah. Yang pertama adalah prinsip otonomi seluas-luasnya. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Yang kedua, prinsip otonomi nyata artinya daerah diberikan wewenang untuk menangani urusan pemerintahannya berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang nyata untuk berkembang sesuai dengan potensi daerah. Yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab, di mana penyelenggaraan pemerintahan harus sejalan dengan maksud dan tujuan otonomi. Apa itu maksud dan tujuan otonomi? Yang pertama, harus memberdayakan daerahnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Yang ketiga, pemberdayaan dan kesejahteraan daerah tersebut bersinergi dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Yang pertama adalah azas kepastian hukum. Jadi, azas kepastian hukum adalah azas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Jadi gini, otonomi daerah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Sehingga di situ penyelenggaraan kehidupan pemerintahan di dalam daerah tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan dari otonomi daerah itu sendiri, tidak boleh menyimpang dari undang-undang tersebut. Kira-kira seperti itu. Yang berikutnya adalah azas kepentingan umum. Azas kepentingan umum di mana dikatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara-cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Tidak berdasarkan kepentingan daerah saja, tetapi juga harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat di daerah tersebut.
Asas keterbukaan. Jadi penyelenggaraan otonomi daerah harus membuka diri terhadap hak masyarakat. Pemerintah daerahnya itu harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, yang jujur, tidak diskriminatif ya, tentang penyelenggara negara di daerah tersebut ya. Nah, kemudian azas proporsionalitas harus mengutamakan adanya hak dan kewajiban. Hak dari pemerintah terhadap warga setempat, hak warga setempat terhadap pemerintah, kewajiban pemerintah terhadap warga setempat, kewajiban warga setempat terhadap pemerintah daerahnya. Sehingga hal tersebut harus bersinergi dan harus seimbang ya. Azas profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keadilan yang berdasarkan kode etik ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya penyelenggara pemerintahan daerah harus berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Azas akuntabilitas. Di sini dikatakan bahwa setiap kegiatan atau hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan daerah itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ya. Kemudian azas efisiensi dan efektivitas. Artinya dalam mengeluarkan kebijakan, dalam menjalankan pemerintahan di daerah tersebut harus efektif, tidak memboros-boroskan anggaran, ya kan? Harus efisien. Ya, efisien itu artinya tidak boros ya tadi ya. Jadi tidak kemudian menggunakan APBD anggaran daerah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kemudian menghabiskan banyak sekali uang negara. Kemudian efektif itu artinya kebijakan tersebut tepat efektif itu artinya kebijakan tersebut tepat sasaran, memang sesuai dengan aspirasi dari masyarakatnya. Nah, ini adalah azas-azas otonomi daerah ya. Nah, kemudian kita masuk kepada pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah. Nah, tadi kan saya terangkan bahwa yang namanya otonomi daerah itu adalah pemberian kewenangan, penyerahan hak kewenangan setiap daerah untuk mengurusi urusan pemerintahannya sendiri, rumah tangganya sendiri. Tetapi ada enam urusan pemerintah pusat yang tidak bisa diurusi oleh pemerintah daerah. Artinya ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus mengikutinya. Yang pertama masalah politik luar negeri. Kalau misalnya ada international conference, itu yang mewakili adalah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah karena membawa nama Indonesia. Hal-hal yang membawa nama Indonesia itu menjadi urusan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Yang kedua, urusan pertahanan dan keamanan. Ini tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Satu komando dengan pemerintah pusat. Nggak mungkin lah urusan pertahanan keamanan itu dimiliki oleh setiap daerah. Kalau iya, wah berarti setiap daerah punya tentara sendiri, ya kan? Kalau punya tentara sendiri yang ada nanti kita perang ya. Jadi urusan pertahanan dan keamanan ini adalah masalah pemerintah pusat dan kewenangan dari pemerintah pusat. Ini adalah ranahnya pemerintah pusat. Kemudian urusan moneter. Moneter ini adalah mata uang. Mata uang ini artinya tidak mata uang atau kebijakan moneter itu menjadi domain dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat menggunakan rupiah, seluruh Indonesia pun menggunakan rupiah. Jadi tidak boleh bahwa kebijakan moneter misalnya setiap daerah mempunyai alat tukar sendiri dalam transaksi jual beli, itu tidak boleh. Menggunakan mata uang rupiah, semuanya harus ikut. Pokoknya urusan kebijakan moneter dan lain sebagainya itu merupakan urusan dari pemerintah pusat. Justisi itu adalah hukum, ya. Jadi hukum nasional tidak boleh diurusi, tidak menjadi domain dari pemerintah daerah. Kalau yang namanya undang-undang, kalau yang namanya undang-undang dasar, kalau yang namanya PP, Kepres itu merupakan ranah pemerintah pusat. Pemerintah daerah boleh mengeluarkan aturan yang sifatnya hanya berlaku di daerah tersebut ya. Jadi misalnya perda dan lain sebagainya. Tetapi untuk urusan hukum nasional itu merupakan domain dari pemerintah pusat. Terakhir juga agama. Ya, tidak mungkin setiap daerah punya kebijakan masalah agama yang berbeda-beda. Urusan agama itu adalah domain
dari pemerintah pusat dan berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Nah, itu adalah materi singkat tentang otonomi daerah. Selengkapnya nanti Anda bisa baca di modul ataupun materi-materi yang saya upload. Terima kasih, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.